Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitashrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal huri wal wildan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan afuzu biha fi daril aman wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul udma fi nailil ghufran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, habbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalal wa kufur. Wajtahidu fi talabi kamalihi bifi'li awamirih wajtinabi nawahihi wattughyan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia. Dengan begitu pun sebaliknya, menyia-nyiakan keimanan, menyia-nyiakan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih di dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid duna wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk keimanan, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yaitu ketika kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan masjid dengan ibadah kepada Allah, dengan berbagai amalan-amalan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallahi, hanya saja dia yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, orang-orang yang man amana billah, dia seseorang yang beriman kepada Allah. Dalam tafsir disebutkan, dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan man amana billah, siapa orang yang beriman kepada Allah, artinya al-musaddiqu wahdaniyatallahi al-mukhlisu lahul ibadah, orang yang betul-betul jujur di dalam pengesaan kepada Allah. Al-musaddiqu wahdaniyatallahi, orang yang betul-betul jujur
dia mengesahkan Allah. Al-mukhlisu lahul ibadah, orang-orang yang ikhlas untuk ibadah kepada Allah. Orang yang pertama yang dia mampu untuk memakmurkan masjid, kabar gembira bagi yang bisa memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang pertama, dia yang betul-betul mengesahkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dia betul-betul yang ikhlas hanya untuk ibadah, tidak ada tendensi apapun. Man amana billahi wal yaumil akhiri, dan juga yang dia beriman dengan hari akhir. Siapakah yang dikatakan beriman dengan hari akhir? Alladzi yusaddiqu bi ba'tsillahi al-mauta ahya'an min kuburihim yaumal qiyamah. Mereka yasduku yang betul-betul jujur, yang betul-betul beriman dengan pembangkitan kubur, pembangkitan orang-orang dari alam kuburnya dalam keadaan hidup dibangkitkan oleh Allah hari kiamat. Orang yang yakin bahwasannya dia akan dibangkitkan. Kelompok yang kedua, dia yang mampu untuk memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir wa iqamis shalah. Dan orang yang melaksanakan salat, mendirikan salat, ay al-maktubati bihududiha, yaitu yang dia melaksanakan salat dengan segala batasan-batasan dan aturan-aturan dalam syariat. Kemudian dia tadi itu kelompok yang selanjutnya wa ataz zakah, dan yang mengeluarkan zakat. Yang dia tadi itu wa adda zakatal wajibah alaihi fi malihi, dia yang mengeluarkan zakatnya yang wajib di dalam hartanya, ila man aujabahallahu lahu, kepada orang-orang yang memang wajib untuk dia berikan zakatnya kepada orang-orang tersebut. Walam yakhsha illallah, sifatnya mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yarhab uqubata syai'in ala ma'siyatin iyyahu siwallah. Dia tidak ada takut untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut akan dihinakan manusia sehingga dia tidak bermaksiat kepada Allah, tidak. Dia tidak melaksanakan maksiat bukan ketakutan kepada siapapun, tapi hanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hasilnya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka dialah orang-orang yang akan termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan, siapakah orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjid? Yang pertama, dia yang betul-betul ikhlas keimanannya. Yang kedua, dia yang betul-betul yakin adanya pembangkitan setelah alam kubur. Yang ketiga, dia yang melaksanakan sholat dengan segala aturan dalam sholat. Yang keempat, dia yang mengeluarkan zakat yang wajib untuk diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau orang sudah memiliki sifat seperti ini, dia tergolong orang-orang yang muhtadin, tergolong dari zumrah, kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dari situ dia akan mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, idza ra'aitum man i'tadal masjida fashhadu lahu bil iman, katanya Nabi. Idza ra'aitum, jika kamu sekalian melihat, engkau memandang
seseorang man i'tadal masjid, orang yang istiqomah, yang aktivitasnya memakmurkan masjid. Apa jawaban Nabi? Apakah bergembira dari Nabi? Fashhadu lahu, saksikanlah kamu sekalian terhadap orang tersebut bil iman, dialah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau imannya tidak nyampe, tidak akan bisa ke masjid, tidak akan mampu memakmurkan masjid, apalagi memakmurkan baca Quran, zikir, mempelajari ilmunya Rasulullah di masjid, tidak akan mampu. Karena persaksian dari Nabi. Kenapa dia mampu memakmurkan masjid? Kenapa dia mampu menghidupkan masjid? Satu jawaban dari Nabi, merekalah orang-orang yang mendapatkan keimanan, kesempurnaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, di rumah-rumahnya Allah. Adinallahu an turfa'a, Allah mengizinkan untuk diangkat. Wa yudhkaru, dan disebutkan fiha, di dalam rumah-rumah Allah tersebut. Artinya apa? Kita diizinkan untuk mengangkat, menyebutkan di rumah-rumah Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan yang dimaksud dengan Allah mengizinkan untuk mengangkat, untuk menyebutkan di masjid tadi itu artinya apa? Nahallahu subhanahu anil lagwi fiha. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk di dalam masjid al-laghwun, yaitu omongan-omongan, ocehan-ocehan yang tidak ada faedahnya. Duduk, ngobrol, tidak ada faedahnya. Di masjid tidak diperkenankan. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di masjid diizinkan untuk mengangkat derajat masjid, untuk menyebutkan di masjid nama Allah. Selain itu tidak diperkenankan. Yusabbihu lahu fiha, dan bertasbih kepada Allah fiha, di rumah-rumah Allah tersebut, bil ghuduwi wal asal. Fil ghuduwi, fil asyiyat, fil bakarat, di waktu pagi hari, wal asal, di akhir dari siang hari atau sore hari, dimakmurkan masjid untuk tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, tidak diperkenankan di dalam masjid untuk selain menyebutkan nama Allah, meninggikan nama Allah. Bahkan dikatakan ketika seseorang mengumumkan sesuatu yang ada di masjid, bentuk-bentuk kehilangan. Orang menyatakan, misalnya mengumumkan ada sesuatu yang hilang di masjid, atau dia mengadakan omongan jual beli di masjid. Bukan ngomong politik ini, ngomong jual beli saja, bukan politik, ngomong jual beli. Apa sabda Nabi SAW? Nabi menyatakan, idza ra'aitum may yabi'a aw yubta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Katanya Nabi, jika engkau melihat di dalam masjid ada orang jual beli, ngomong barang ini harga sekian, aku bisa jual sekian, oh pasca pasarnya seperti ini, oh hasilnya akan seperti ini di dalam masjid, maka perintah dari Nabi, fakulu, sampaikan kepada orang tersebut, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perdaganganmu. Kenapa? Nyalai aturan masjid. Di masjid tidak boleh kecuali dua: mengangkat derajat masjid dengan zikir,
menyebutkan nama Allah dengan dzikir dan juga bertasbih kepada Allah, termasuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Selain itu tidak diperkenankan dalam masjid. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Bahwasannya di dalam masjid diminta adabnya juga. Adab apa diantaranya? Man akala thuma wal basala wal kurrosa fala yakribanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Jangankan ngomong, aroma tubuh. Kita perlu masuk ke masjid dengan adab, termasuk wangi. Katanya Nabi, sabda Nabi, siapa orang yang makan athuma, makan bawang putih, wal basol, dia makan bawang merah, wal kurros, dia makan daun bawang. Artinya apa? Aroma mulut tidak sedap. Aroma mulut tidak sedap. Maka sabda Nabi, fala yakribanna masjidana. Maka jangan sekali-kali dia mendekat dari masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat tata'adza, tersiksa, mimma yata'adza minhu banu Adam, sebagaimana manusia tersiksa dari bau-bau yang tidak sedap. Maaf, kalau bau bawang, bawang putih, bawang merah dari mulut tidak diperkenankan masuk masjid, terus gimana kiranya kalau dalam masjid merokok? Aroma tersebar kemana-mana, rokok. Kalau orang secara pikiran rasio, ketika seseorang makan bawang, mulut tidak sedap, sebetulnya kalau tidak ngomong tidak akan bau. Tapi Nabi tidak berkenankan. Terus bagaimana kalau misalnya aromanya tersebar? Semisal rokok, masuk ke masjid dengan rokokannya. Fala haula wala quwata illa billah. Tidak sesuai dengan aturan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tidak ada faedahnya, tidak diperkenankan. Masuk masjid tidak wangi dengan aroma-aroma yang busuk, tidak diperkenankan. Riwayat yang lain disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal, beliau pernah dengarkan Nabi Muhammad bersabda, man sami'a rajulan, siapa orang yang mendengarkan dari orang lain, yunshidu dhalatan fil masjid, menyampaikan pengumuman barang hilang di masjid. Diumumkan kontak ini milik siapa, silakan menghubungi takmir. Diumumkan ada ini yang hilang, diumumkan ada sesuatu yang ini yang hilang di masjid. Nabi yang menyatakan, apa kata Nabi? Faliyakul, maka hendaknya ucapkan kepada orang tersebut, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Keluar dari masjid terlebih dahulu, sampaikan atau ditaruh di papan tanpa ada yang ngomong. Apa dilanjutkan sama Nabi? Fa innal masajida lam tubna lihadza. Maka sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk urusan seperti ini. Maaf beribu maaf. Mengumumkan acara-acara selain acara agama Islam bukan di masjid dengan gunakan speaker masjid. Fala haula wala quwata illa billah. Ada pembahasan dalam fikihnya. Secara umum, jaga adab ketika di masjid. Kalau tidak ada hubungan dengan Allah dan Rasul, tidak zikir, tidak mempelajari ilmunya Allah, tidak mempelajari syariatnya Nabi Muhammad, jangan berbuat apapun di masjid. Jangan apapun di masjid, kecuali 3 tadi itu. Untuk mengangkat nama Allah, untuk berzikir, untuk bertasbih, termasuk mempelajari ilmunya Rasulullah.
Diceritakan Imam Ahmad, maaf, Imam Malik, Imam Malik bin Anas, yaitu seorang pemimpin di kota Madinah yang alim pada zamannya. Beliau dikatakan tidak masuk Masjid Nabawi kecuali beliau menggunakan wewangian yang amat sangat wangi. Sambil beliau mengatakan, aku akan masuk menuju ke rumah Allah dan di situ juga ada baginda Rasul. Mendapat kemuliaan. Karena apa? Memuliakan masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kabar gembira bagi yang mampu. Semoga kita diberikan kemampuan untuk memakmurkan masjid. Apa kata Sayyidina Umar? Al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid itu merupakan rumah-rumahnya Allah fil ard, di muka bumi. Masjid merupakan rumah-rumah Allah di muka bumi. Wal musalli, orang yang sholat dalam masjid. Orang yang ibadah di masjid. Orang yang baca zikir di masjid. Orang yang pelajari ilmunya Rasulullah di masjid. Fiha, di rumah-rumah Allah. Maka dia hakikatnya yang masuk masjid, kita sekarang berangkat ke masjid ini, dikatakan zairullah. Orang-orang yang dia tengah menziarahi Allah. Kita datang menziarahi Allah. Fahakun alal mazuri ayyukrima zairah. Maka pantas dan akan terjadi zat yang diziarahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memuliakan orang yang berziarah ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'udul musalli, dan orang yang sholat akan beruntung indama ya'rifu, ketika dia mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yabushu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut bigudume, dengan datangnya orang yang ke masjid, ilal masjid lissolah, datang ke masjid untuk sholat, disambut. Anda mengetahui, Anda dibuka hijab, kelihatan bagaimana Allah memuliakan, menyambut orang yang berangkat ke masjid, maka dia akan merasa bahagia dan tidak akan pernah meninggalkan kesempatan untuk berziarah, mendayo, bertamu ke rumah Allah di muka bumi, yaitu di masjid. Apabila kita masih banyak berat hatinya memakmurkan masjid, sholat di masjid, menghidupkan masjid dengan ibadah, masih berat, minta kepada Allah. Karena ini merupakan pedoman iman. Minta agar iman kita semakin bertambah sehingga kita semuanya mampu untuk menjadi tamu-tamunya Allah di rumah-rumah Allah di muka dunia ini, yaitu di masjid. Amin ya rabbal alamin.